Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahai. Syariat dan hakikat dalam Islam mengajarkan hal semacam itu. Cuman pada umumnya yang bisa diajarkan secara bebas adalah syariat. Mengingat ilmu hakikat adalah ilmu khusus yang tidak mudah disampaikan secara bebas. Namun pada saatnya nanti ajaran-ajaran semacam itu, jika Gusti Allah menghendaki, bisa diajarkan. Mengingat itu adalah ranahnya rohani, hanya bagi orang-orang yang mau belajar dalam menjalani hidup ini. Syariat dan hakikat, yang dimaksud dengan syariat adalah hal yang wujud, yang bisa dilihat oleh mata kepala, masuk ke dalam pikiran dan akal, sehingga bisa dilogikakan. Beda halnya dengan hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu kerohanian, yang mana tempat kebenaran, kejujuran, jauh dari angkara murka. Kitab suci semua agama bersumber dari hakikat, yang bisa diartikan bersumber dari rohani yang bersih tentunya, sesuai dengan kitab-kitab suci semua agama. Jadi antara syariat dan hakikat di dalam menjalani kehidupan ini itu menyatu. Syariat sendiri juga nggak bisa, hakikat aja juga tidak bisa. Mengingat ini ranahnya beda. Bagi yang sudah mempelajari, paham dan mengerti, tahu bedanya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang masih menjalani agama, ajaran dengan secara syariat, tentunya dia hanya bisa mengandalkan logika atau tafsir dan paham. Sedangkan tafsir dan paham itu masih bisa salah. Saudaraku yang dirahmati, syariat dan hakikat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat pada masa itu ajaran-ajaran hakikat tidak mudah untuk disampaikan. Semua hanyalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Banyak contoh yang mengakibatkan fatalnya dari beliau-beliau yang mengajarkan itu. Namun seiring dengan perjalanan kehidupan alam semesta ini, dan semua itu juga atas kehendak ilahi, sepertinya ini sudah saatnya ajaran-ajaran hakikat sejati
mulai keluar. Karena itu inti dari semua ajaran agama. Siapapun manusianya, entah itu beragama ataupun tidak. Karena itu menyatu sama diri manusia sendiri. Baik dia mengenal agama atau tidak mengenal agama. Karena yang namanya hakikat adalah kebenaran hidup. Kenyataan yang dialami bagi semua manusia di muka bumi. Syariat perlu, hakikat penting. Toh kenyataannya semua itu berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Dan semua itu kita mengalami. Entah panjenengan itu sadar atau tidak sadar. Bagi yang memperdalam atau sudah mengenal yang namanya hakikat, dalam artian mengenal dirinya sendiri, dia akan paham. Dan jika Gusti Allah berkehendak, panjenengan akan diberikan mengerti apa arti semua ini, siapa sebenarnya, dan semua ini untuk apa. Dan itulah tujuan hidup manusia. Karena hanya manusialah yang diberikan tanggung jawab. Dan manusialah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, yang bisa berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa. Namun semua itu ada aturan-aturan yang harus digunakan. Toh sebenarnya semua kehidupan di muka bumi ini hanya aturan yang dijalankan. Dan aturan itu jika yang dijalankan adalah kebaikan, kebajikan, makmurlah. Saudaraku, syariat hakikat adalah satu kesatuan bagi kita manusia yang masih menjalani kehidupan di muka bumi ini. Tidak bisa terpisahkan. Cuman sebagai manusia biasa, ada benteng atau hijab-hijab yang secara syariat beliau tidak paham bahwa semua itu adalah benteng atau hijab-hijab yang menutupi, sehingga tidak bisa masuk ke dalam rohani. Bagi seorang syariat, dia mengandalkan pikiran dan akal. Dengan panca indera ini masuknya ke logika. Dan beda halnya dengan hakikat. Ranahnya dalam rohani, yaitu rasa dan batin. Dua ini berbeda. Satu untuk yang maujud di alam raya ini, sedangkan yang lain satunya lagi rohani, itu yang tak tampak oleh mata, yang disebut dengan gaib. Ini fakta, ini kenyataan. Dan bagi manusia yang mau belajar, pasti dia akan ditunjukkan hal-hal di luar nalar logika. Dan itulah tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Logika manusia tak sanggup untuk menjangkau itu. Mari kita sadar
bahwa fakta dan kenyataan itu telah kita alami. Sebagai manusia pasti mengalami hal-hal yang semacam ini. Kita ambil contoh mimpi. Mimpi aja kalau kita gunakan logika, apa ya bisa. Tapi itu fakta. Kita mengalami. Dan pengalaman-pengalaman semacam ini itu dirasakan oleh pribadi-pribadi masing-masing. Tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi syariat dan hakikat adalah satu kesatuan, dan itu tidak bisa dipisahkan pada diri manusia. Makanya siapa yang mengenal dirinya secara utuh, dia bisa mengenal Tuhan. Bagi seorang yang masih menjalani syariat, hal-hal semacam ini tidak bisa masuk karena ada hijab, ada benteng yang menghalangi masuk ke dalam rohani masing-masing. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.